Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Khatul kiram, ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore ini kita bisa hadir di kajian rutin ini, merupakan suatu anugerah yang sangat besar dari Allah Ta'ala, sebuah karunia yang sangat agung dari Allah Ta'ala, di mana kita diberikan kesempatan yang mungkin menurut kita kesempatan seperti ini itu adalah hal yang lumrah. Mungkin menurut kita kesempatan seperti ini adalah hal yang biasa. Kita duduk, datang, berjalan pulang, ketemu keluarga, itu kayak yang biasa. Tentu berbeda dengan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang hari ini sedang dalam perawatan di rumah sakit. Mereka sudah berhari-hari, ada yang berminggu-minggu, ada yang berbulan-bulan istirahat di rumah sakit, yang secara otomatis lahir batin, materi, waktu, tenaga tercurahkan dengan berbagai kasus yang mereka hadapi. Tentu duduk seperti ini itu sangat istimewa. Duduk seperti ini anugerah bagi mereka yang kesehatannya diambil oleh Allah. Sehat itu mahal. Ibu mau bayar berapa? Mau bayar berapa? Makanya kalau kita mengucapkan alhamdulillah itu jangan diucapkan saja, nggak terasa apa. Tapi kalau jenengan baca alhamdulillah, melihat orang yang berbaring, tidak bisa bangun, melihat orang yang empedunya membusuk, melihat orang yang ginjalnya rusak, melihat orang yang cuci darah, melihat orang yang kena jantung, melihat orang yang makannya langsung diimpus, itu baru alhamdulillah, itu ada maknanya. Makanya kalau kita mengucapkan alhamdulillah itu nggak berani main-main. Kenapa? Itu nilainya mahal. Ada yang sesak napas itu tersiksa, yang nggak kuat bunuh diri.
Ya, ada yang stroke belum tentu sabar, mintanya cuma mati. Ada yang nggak kemasukan makanan sama sekali, nggak bisa nerima, lambungnya nggak bisa nerima, akhirnya melalui infus. Kayak gitu hidup walaupun kaya, ada kenikmatan. Makanya kalimat alhamdulillah itu nggak sembarangan. Kalimat alhamdulillah itu mahal nilainya. Kapan itu terjadi? Kalau sehat ini diambil sang pemilik. Bukan tumor. Alhamdulillah. Ini ada ustadz kita yang kena gula darah, sedang operasi 4 kali diambil terus dagingnya. 4 kali kemarin, operasi yang keempat itu ditempel sama plastik karena lubang-lubang. Tuh, untuk menjaga, dipertahankan agar tidak diamputasi. Kalau gitu kita baru tahu kita nggak berkuasa atas diri kita ini. Nek wis sehat ini ki polahe kakean. Makanya kan saya bilang orang itu gak kenek diparingi keluwihan titik, orang kenek wong gayahe kakean. Ibu masih ingat 2 tahun mimpi buruk bersama COVID, masih ingat? Kira-kira diulangi seminggu nih gimana? Seminggu nih. Mosok gak kangen. Nek delok gaya ini koyo kendel sembarang kalir pengen. Lho saestu. Orang itu kalau dikasih ketakutan baru dia nunduk-nunduk kepada Allah itu. Begitu aman sedikit kumat maneh bisa. Loh iya saestu itu. Begitu 2 tahun kita diuji Allah seperti itu, nauzubillah min syaitan. Berita itu cuma kecemasan waktu titik bau wing gak karu-karuan. Sampai saya ngaji kalau bau batuk kok tak empet. Soalnya ditulis ini jopo ya. Batuk ulang ngono tulisannya. Gitu. Iya. Salaman gak oleh, duduk bareng gak oleh, medayo nang tonggone ora oleh, urip model apa kata seperti. Lo kayak gitu orang mengharap kapan sehat, kapan pulih, mimpi betul nanti ngaji, nanti ibadah. Begitu dibuka langsung lo nggak joget. Betul itu. Wong saya ngelihat kok. Jadi waktu itu saya menghindar karena di tempat saya ada, menghindar ke rumah mertua. Malah ngarep omahe. Tinggal lomba. Ya sing lomba niku sing tuwek-tuwek ya Allah. Gak eling wingi wong iki. Sampai kula ndonga wis teko maneh ae sing penahe. Lah orang itu kalau gini itu kan sombongnya metu tau. Gak kena dikopandani wangel kan danane. Kenapa? Karena kita merasa kematian itu jauh. Makanya kemelinti. Begitu kita dengar innalillahi innalillahi baru hidup hati ini. Begitu kematian itu begitu dekat sekali. Gimana kak? Dilu. Lawang sedina kuping 8 sak kampung. 8 kali. Begitu baru dibuka seminggu lomba joget. Ternyata anjing ini kok gak kena dikene mati di ora kena. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran laqad khalaqnal gimana? Kalla innal insana layatgha. Ada ayatnya tuh itu. Surat apa? Al-Quran. Mulai pinter ya. Kan ada itu.
Kala innal insana layatgha. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Sombong rakene dieling no cengkal. Itu manusia itu kapan? Ar-ra'ahus taghna, pada saat dia melihat dirinya serba cukup. Sampai tingali wong ku nek rumangsa cukup mesti cengkal. Ngerti cengkal mbok? Tangannya nggak takut dengan segala neraka, nggak takut kematian, nggak takut. Itu karena rumangsa cukup tadi, punya kesehatan, punya kekuatan. Kayak waktu sehat begini kan mati itu seakan-akan jauh loh. Makanya kalau kesiapan. Makanya diingatkan dengan bab kematian itu supaya ngerti bahwa kematian itu tidak harus sakit dulu. Dan contohnya sudah banyak, cuma kita sedikit yang bisa mengambil pelajaran. Nah, makanya kemarin kita diingatkan ada 4 hal yang harus diingat dalam peristiwa kematian. 4 hal yang harus sering-sering diingat dalam peristiwa kematian. Apa saja 4 hal itu, Bunda? Yang pertama apa? Kematian itu adalah suatu kepastian. Itu yang pertama. Kematian itu adalah suatu kepastian. Itu yang pertama. Ya, al-maut huwa al-yakin. Labudda min, kata para ulama. Sesuatu yang pasti. Sesuatu yang tidak bisa dihindari. Sesuatu yang tidak ada yang lepas darinya. Pasti. Itu diingat-ingat. Sehingga kalau orang sudah sering ingat kematian itu pasti akan terjadi dan kita akan mengalaminya. Itu akan qasorul amal, pendek angan-angan. Apa pendek angan-angan itu? Yang dimaksud pendek angan-angan itu ya adalah orang bisa merasakan kematian itu begitu dekat dengan dirinya. Nah sekarang kebanyakan orang itu kena penyakit yang namanya tulul amal, panjang angan-angan. Apa sih panjang angan-angan itu, Bu? Yang dimaksud panjang angan-angan itu orang yakin kalau kematiannya masih jauh. Itu panjang angan-angan. Meyakini kalau kematiannya itu masih jauh, meyakini umurnya itu masih panjang. Yang sekarang ini kita lakukan itu bukti kita meyakini mati itu masih jauh. Coba kalau sekarang kita sakit atau kena penyakit yang cukup berat, lalu dokter bilang ke jenengan, Ibu, ini harus kami sampaikan, hasil diagnosa dengan pemeriksaan tim dokter kami menyimpulkan usia ibu tidak lebih dari 3 bulan. Kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Shock, Bu. Selera makan nggak ada. Kenapa? Karena bayangannya cuma aku hanya tinggal 3 bulan. Itu bisa bayangin. Nah ini yang pertama yang harus diingat. Kematian itu adalah suatu kepastian. Dalilnya kemarin surat apa?
Belum ditulis. Dalam? Oh belum. Ya, jadi yang pertama yang harus diingat, yang sering diingat, kematian adalah suatu kepastian, sesuatu yang pasti akan dialami. Surat Al-Imran ayat 185. Surat 3 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Iya. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasannya. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Perhatikan, Kehidupan dunia hanya kesenangan yang memperdaya. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqah. Setiap yang bernyawa pasti akan mencicipi kematian, pasti merasakan kematian. Itu pertama yang harus betul-betul sering-sering diingat. Ibu sering mengingat-ingat ini, manfaatnya apa sekiranya? Manfaatnya itu kita segera bertobat. Kita tidak tamak dengan dunia, nggak serakah dengan dunia, nggak harus selalu memiliki apa yang diinginkan. Pikiran itu ada. Sehingga kalau orang sudah memiliki pola pikir seperti itu, ketenangan batin itu didapat. Kenapa kita kok gampang resah? Karena selalu mikir yang nggak dipunyai. Halo? Selalu mikir apa yang dimiliki oleh orang lain. Kita nggak punya seperti yang dimiliki orang itu nggak masalah. Nggak punya mobil, nggak masalah. Wong Grab itu lo kata. Malah aku lo seneng Grab. Bebas siji, mobil tiap hari bisa ganti. Nek sing duwe mobil, ya mobil si tok kuwi. Itu kenikmatan kita punya Grab. Gitu. Satu, tiap butuh mobil bisa gonta-ganti. Itu kehebatan kita tidak punya mobil. Yang kedua, apa keistimewanya? Keistimewanya kita kayak juragan, tinggal naik, nggak mikir nyupir. Gimana? Begitu kita telepon, mobil datang, pintu dibuka, monggo bos, ngono. Walaupun sampai duitnya nipis dicelok, bos, apa mana dikai duit titik tambah juragan. Jenengan tinggal pesen aja ke sopir, niki turun mana bu, ini sampai terus ini ya, saya tak tidur lelah, iso lelep jenengan. Orang mikir nyupir, itu hebatnya kita nggak punya mobil. Nah ini kok cerah pikiran mari ngaji, bangga, alhamdulillah gak punya mobil begitu. Lo ngebatin, sampe nek nyupir dhewe ngurusin ruwet, enak gak duwe mobil. Gak mikir bensin, orang mikir servis. Gak mikir pajak, gak mikir rusak, gak mikir orang mikir. Enak, makanya sudah mobil nang titel. Saya tenang deh ya. Gak punya mobil aja kok bingung setengah mati. Gak masalah.
Ya Allah, saya punya teman loh di Kediri, punya kampus bahasa Inggris. Ustaz, nggak punya mobil orang, sepeda motor lu nggak punya, jadi kan pasti nggak percaya. Ya, dan dia bahagia sekali, justru lebih bahagia dari kita. Kenapa? Karena dia bermanfaat untuk tetangga-tetangganya. Jadi kalau dia butuh kebutuhan itu tetangganya yang digilir. Besok hari Senin bapak ini, besok hari Selasa bapak ini, nanti Selasa malam bapak ini, nanti Selasa sore bapak ini, dikewilir tetangganya itu. Sehingga dengan kondisi itu dia bisa membuka lapangan kerja walaupun nggak punya perusahaan. Seweneng tonggo-tonggo ibu, padahal kaya raya dia. Kula nggak sampeyan serta kemeliti. So dididik ulang ngeridik, mencicil mikir cicilan garis sambahnya sesek. Sudah. Makanya kalau kita sering-sering betul-betul yakin ini, kematian itu terjadi benar. Yakin dengan permasalahan ini, ringan semua urusan dunia ini. Coba jenengan pikirkan, jenengan memikirkan sesuatu yang akan kita tinggalkan. Sekarang persoalannya, ibu yakin gak ibu akan tinggalkan dunia ini? Yakin apa enggak? Masih gak yakin tetap budak. Mbok pikir gak yakin sampean tetap begini. Sampean gak yakin gak masalah, tapi tetap Anda keluar dari dunia ini. Dengan waktu bukan Anda dan saya menentukan, Allah yang memastikan. Diinget-inget itu peristiwa ini. Nanti ringan semua masalah itu. Saya punya santri bikin rumah di Malang, di perumahan Araya, rumah yang nggone wong duafa. Jadi Araya itu tidak seperti yang kita lihat, Ibu. Araya nanti kalau jenengan lurus masuk kira-kira 1,5 km, itu di tengah perumahan itu ada masuk lagi kota Araya. Itu rumah wong sing larat-larat itu. Rumah kayak itu istana. Santri kami itu bikin rumah di sana 7 tahun baru selesai. Yang sekarang dibuat kajian gak tinggoni. Sing nggoni pembantu nih gak melok bangun, malah nggoni. Enak dong. Tapi ini tadi wong pembantu. Loh betul, demi Allah ini gak ditempati kosong rumah, kayak istana bu, gak karu-karuan, ya gak karu-karuan, luar biasa. 7 tahun baru selesai. Begitu 7 tahun selesai, 2 bulan yang punya rumah meninggal. Bayangin. Wallah terjadi. Coba perjuangannya dengan kenikmatannya seimbang. Kan seimbang. Makanya kalau anjurkan gak usah besar-besar bikin rumah itu. Soalnya tanahnya gak ono. Ditambah lagi duitnya ya ngepres. Makanya gak usah gede-gede. Bon, itu pertama diingat-ingat. Kematian adalah suatu kepastian. Satu tarikan nafas kita hari ini. Ingat-ingat. Satu tarikan nafas kita hari ini itu satu langkah menuju kematian. Ingat-ingat itu. Satu hembusan nafas itu kan ngantarkan kita kepada hari kedepannya. Betul Ibu? Betul Ibu? Satu tarikan nafas itu mengantarkan kita kepada hari waktu kedepannya. Detik menuju menit, menit kita lewati menuju jam, jam kita lewati menuju 1 hari, 1 hari kita lewati menuju 1 pekan, 1 pekan kita lewati menuju 1 bulan. Kan begitu hidup ini. Betul Ibu? Satu nafas itu satu langkah menuju kematian. Jadi hidup kita ke depan itu untuk meninggalkan dunia menuju akhirat. Ngerti nggak? Kita berjalan ini mendekati kematian, bukan menjauhi kematian. Sekarang coba lihat, ini kalau ada papanya enak digambarin.
Kalau kita tuh dijatah 60 tahun, kalau jatah kita 60 tahun, mulai dari 0,0 berjalan kita, begitu sampai 50 tahun, berarti antara kelahiran kita dengan kematian kita lebih dekat mana? Kematian. Kalau memang jatahnya seperti itu. Makanya satu langkah kita, 1 hari, 2 hari, itu adalah langkah-langkah menuju untuk mendekat kepada ajal. Cuma kita saja yang lupa dengan peristiwa itu. Kita berjalan itu menuju pada ajal, menuju pada kematian, menuju kemana coba kita pergi? Kita berjalan, kita kan berjalan maju menuju akhirat, meninggalkan dunia. Cuma akhirnya kena senjenengan acara ulang tahun buyar kabeh karena kena doa panjang umurnya. Padahal dikurangi umur sampai itu. Bukan tambah panjang, tambah pendek. Gitu loh. Sakit dipahami mboten? Nek jatai suwidak saiki wis 40, berarti kurang 20. Cuma masalahnya kita enggak tahu jatah kita itu berapa. Kita kan nggak tahu. Sampun, itu pertama dicamkan baik-baik. Sehingga nanti kita nggak sampai menuju sifat-sifat yang buruk ini. Itu yang pertama yang harus sering diingat. Kematian adalah suatu kepastian. Yang kedua, yang harus sering diingat, apa kemarin? Kita tidak tahu kapan kita akan mati, di mana Allah akan mewafatkan kita, dan kematian apa yang akan Allah berikan kepada kita. Kapan kita mati, di mana peristiwa kematian itu akan kita alami, dan kematian macam apa yang akan Allah berikan pada kita. Itu nggak ada yang tahu. Waktu pertama, waktunya kapan kita mati nggak ada yang tahu. Pagi kah, sore kah, siang kah, malam kah, nggak ada yang tahu. Itu diinget-inget itu. Nggak ada yang ngerti, Ibu. Kapan ini peristiwa terjadi? Umur berapa aku nanti mati? Satu diinget-ingetin. Yang kedua apa di situ tadi? Di mana saya akan mati? Di rumah kah? Atau di jalan? Atau ketika keluar kota? Ketika saat keluar jauh dari keluarga? Seperti peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi, yang dialami oleh teman kita, saudara kita, kerabat kita. Coba jenengan lihat, peristiwa kematian sudah sering kita dengarkan. Kemarin ada ibu-ibu yang rumahnya ditempati namanya Umu Else. Di rumahnya biasa tempat kajian. Pergi ke Jakarta, sambang anaknya. Saya gak melu tokong gawes, gak ngerti kalau itu hari perpisahan. Bayangkan itu. Siang itu masih telepon, habis suami Jumatan, telepon-teleponan. Sudah sepuh. Tadi Jumatan nang di sampean. Sayang. Tuh, tua tapi mesra. Saiton. Meluk saya tak kira sayang. Oh, saya tadi ini sampai menjelang asar, terus ibu ini pamitan persiapan sholat asar. Dah yangkung ya, nanti kita sambung lagi setelah sholat asar. Habis sholat asar, sambatan rebahan hilang sudah. Telepon tadi wajah terakhir yang dia lihat. Menyangka kalau telepon tadi itu adalah pemandangan terakhir, dan sadar. Saat pisah meninggal dunia, di mana kita akan diwafatkan? Tidak ngerti. Ingat-ingat ini.
Sehingga kalau kita sudah paham dengan tema ini, di setiap saat kita ada persiapan dengan kematian. Kita orang di lapangan, Bu, ya Allah, tadi ada orang nyalip kita itu. Ternyata di depan saya dia mengalami kecelakaan dan meninggal. Ngoten niku saya di belakangnya niku gemetar. Aku kapan? Di mana? Allah. Orang belajar kerja mendano, keluarganya dikabari. Bagaimana, siap gak dengarkan? Shock itu. Itu yang kedua. Tidak tahu di mana peristiwa, kapan Allah mencabut nyawa kita. Yang ketiga apa? Dalam poin kedua ini. Bukan, itu belum selesai yang tadi. Bentuk apa kematian yang akan Allah berikan kepada kita? Apakah kita meninggal tanpa harus sakit dulu? Seperti yang sudah-sudah terjadi. Ataukah kita harus sakit bertahun-tahun dulu? Seperti yang sudah terjadi. Gimana? Atau harus ada yang membusuk dulu daging kita? Nggak ada yang ngerti, sama sekali tidak ada. Saya itu ngerambut santri kulo. Ada salah satu santri saya ikut saya karena keluarganya broken. Akhirnya saya ajak ngerambut masjid. Banget lari ini. Tidur sama saya. Waktu kami masih sama-sama bujang. Saya pernah bujang. Hanya informasi aja. Tidur sama saya. Kami bertiga, satu, jadi dua kami murid kami. Ada namanya Mas Budi, itu perawat di rumah sakit Sidoarjo. Terus yang satunya Mas Didi lah, yang sakit Mas Didi. Jadi waktu pagi tiba-tiba matanya itu kayak timbel, kayak digigit semut. Saya lihat kok bentol kamu ke bawah. Iya Ustaz, cokot-cokot ini. Sakit biasa enggak, cenut-cenut. Dilihat sama Mas Budi kayak timbel ini gitu. Kita enggak menyangka bahwa bintik kecil itu akan berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Enggak menyangka sama sekali. Ya, 1 hari, 2 hari tambah besar, 4 hari cepat sekali tambah besar. Terus hambatan, kepalanya pusing, hidungnya buntu. Mas Budi yang perawat senior ini curiga ada daging tumbuh. Terus hambatan haus, yakin Mas Budi ini penyakit berat kayaknya Ustaz. Mudah-mudahan tidak seperti yang saya bayangkan. Besar sudah, kayak udun, tahu udun ya? Tuh, akhirnya kita cek, Mas Budi sudah 75% tumor. Mas Budinya karena perawat. Kalau keluarnya yang dirasakan. Terus hambatan ke saya minta maaf karena kalau malam pasti bangun cari air minum, haus ya. Akhirnya kita bawa ke rumah sakit RSUD, ternyata sudah besar di dalam itu. Jadi benihnya itu ada di belakang kelopak mata. Benihnya itu cokolane. Tumbuh keluar berarti sudah jalan. Akhirnya begitu cepat sekali, cepat. Ringkasnya mata itu terdorong keluar. Mata. Tidak menyangka sama sekali. Sampai kemudian ajalnya tiba. Luar biasa. Ada yang harus mati separuh dulu. Stroke. Ada yang lumpuh total dulu. Ada yang sudah lumpuh total ditambah hilang ingatan. Pertanyaannya, orang-orang yang mengalami peristiwa ini pernah terpikir kalau akan mengalami seperti itu? Nggak pernah terpikir. Sampai ada yang tulang tengkoraknya keluar, kelihatan, dan karena dagingnya habis. Wong tiap hari itu mengucurkan nanah dan darah tiap hari, berliter-liter keluarnya.
yang kena tumor ganas, kanker ganas itu mengerikan. Persoalannya, yang bersangkutan pernah membayangkan nggak kalau akan terjadi seperti itu pada dirinya? Makanya berdoa, berlindung kepada Allah dari penyakit-penyakit yang mengerikan ini. Ada doanya itu yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inni na'udzubika min munkaratil akhlaq wal ahwa wal alman wal adwa. Sudah hafal belum? Nanti kita catat, dibaca. Kalau sakit-sakit wajar-wajar, pilek, batuk, yang sesak nafas itu berat itu. Ada yang kena lepra, merotoli dagingnya. Alhamdulillah, syaitan. Pernah menyangka? Yang bersangkutan pernah menyangka? Enggak. Ada yang kecelakaan. Pernah menyangka kalau tragis seperti itu? Di Surabaya ada seorang ustadz, saya tidak menyebutkan namanya. Ustadz ini sering kontroversi, mengingkari adanya mukjizat. Gak ada mukjizat. Gurunya teman saya, orang Juanda sana, Ustadz Marsono nama itu gurunya. Ustadznya si ustadz yang kontroversi. Pemikirannya liberal. Akhir kehidupannya sangat mengerikan itu. Habis ngisi pengajian, cuma pengajian kontroversi itu, meninggal dunia kecelakaan. Truk yang memuat betoneser itu ditabrak. Akhirnya betoneser itu masuk ke mulutnya, tembus ke belakang. Viral itu beberapa tahun yang lalu. Berani sekali kalau ngeritik Quran itu, berani sekali. Kita nggak nyangka Allah ingin menampakkan orang-orang yang ujub kepada kalimatnya. Ya, ada yang tertabrak kereta api sampai dagingnya itu tercecer-cecer di rel kereta. Pertanyaannya, pernah menyangka kalau akhir hidupnya kayak seperti itu? Tidak pernah menyangka. Tidak pernah menyangka. Itu akhir kehidupan yang tidak pernah diduga-duga. Tidak ada yang tahu dengan pasti kapan, di mana, kematian macam apa yang Allah tentukan. Bukan kita yang gambar kematian, Allah yang menentukan. Sampai pada akhirnya diambili oleh keluarganya daging yang nempel-nempel diri. Sehingga pentakziah yang akan mensucikan, memandikan jenazahnya mengalami kesulitan. Gimana mencucinya? Kalau kita ngekon daging kambing, daging sapi enak dikopiok, itu daging keluarga. Daging suami, daging anak, lain. Ada yang mengalami begitu? Ada. Pernah menyangka? Pernah menduga yang mengalami akan berakhir seperti itu? Tidak pernah. Ada lagi yang meninggal dunia disebabkan oleh orang yang dipilih untuk menjadi pendampingnya. Ada itu, istri dibunuh suami. Ada apa itu? Ada. Teman kerja saya dulu, dia dikenal sebagai bunga desa, cuantik bu, itu cantik, memang anaknya cantik menurut madhab saya. Nah, saya lelek ini sok beda nol, cantik memang. Qadarullah mendapat suami penjudi. Jadi asbabun nuzulnya, asbabun nuzul itu malam dimintai belanja, nggak dikasih,
Diminta uang untuk anak-anaknya ke belajar, nggak dikasih, nggak pulang. Akhirnya disusul sama istrinya pagi hari diceluk, waduh di tempat perjudian. Waduh jelek sudah. Siang habis zuhur istrinya tidur, disiram minyak gas, dibakar. Meninggal dunia dalam keadaan matang istrinya. Pernah menduga? Pernah terbayang? Yang membunuh dengan sadis orang yang dipilih untuk menjadi pendamping, untuk menjadi penjaganya, tidak pernah diduga. Itu rahasia kehidupan manusia. Panjenengan dengan saya pun tidak tahu kematian macam apa yang akan Allah berikan panjenengan. Ada pula na'udzubillah yang meninggal dunia dalam keadaan terpotong-potong menjadi bagian. Begitu dikaji, diperiksa, subhanallah, siapa pelakunya ini? Seorang yang pernah tinggal di rahimnya selama 9 bulan. Anak kandungnya sendiri. Pernah menduga bahwa anak yang dikandung ini justru akan menjadi sumber kematian yang mengerikan? Anak yang digendong selama 2 tahun dengan cinta, penjagaan, doa kebaikan akan menjadi berubah manusia yang sangat keji di muka bumi, yang menjadi sebab hilangnya nyawa sang ibu dengan cara yang sangat sadis. Pernah terbayang, Bu, kira-kira kematian macam apa yang Allah berikan? Bukan kita yang menggambar kematian. Ingat-ingat itu, Allah yang menentukan. Makanya berlindung kepada Allah dari fitnahnya dunia ini. Anak-anak kita yang kita ramut, kalau sakit kita obatkan, kalau nggak kurang kita cari, itu bisa menjadi musuh-musuh kita kelak itu. Gara-gara HP bapak dipukul sama balok. Ada yang dicacah dengan parang kepala bapak sampai hancur. Kematian macam apa yang akan Allah hadiahkan untuk kita? Bukan kita yang gambar. Makanya ojo saenak dhewe uripiku, biar Allah memperlakukan kita dengan perlakuan yang mulia. Anak-anak supaya dijaga oleh Allah, minta kepada Allah makanya. Insya Allah. Ada yang terbakar, ada yang tenggelam, ada yang tidak ditemukan apa? Ada yang pergi rekreasi sampai di tengah jalan, ketika lagi asik-asik selfie, asik-asik foto rekaman, asik-asik video gambar, ajal tiba, longsor, tabrakan, tidak diduga-duga. 1 menit ke depan peristiwa apa itu kita nggak ngerti. 1 menit ke depan nggak ngerti. Saya orang sering di jalan, Bu, ya. Jatuh sendiri pernah, ditonton wong akeh. Ada oli tumpah. Habis pengajian di Gunung Anyar jam 10 malam. Tepat di depan perumahan Rewin. Gak tahu di depan sana itu ada apa, kita gak tahu. Makanya kalau dalam perjalanan ayo dzikir, ojo menyanyi. Dzikir kita gak tahu di depan itu apa. Demi Allah, demi Allah. Kita gak tahu di depan itu ada apa. Tiba-tiba oleh nggak bisa dikuasai. Mobil banter dari arah yang berlawanan. Saya terpental dari kendaraan. Sepeda saya lari ke kiri, saya lari ke kanan. Saya ngerti ada truk bahaya. Saya takbir tuh, Allah Akbar, tuh pas dan pernah mobil. Kayak film nih. Saya ditolong orang, wis belai selamat. Oh, belai selamat. Bapak belur, belai selamat. Demi Allah salah. Terus pagi hari ganti, saya yang menyaksikan. Pas hujan ngerjek itu, di depan sana itu trusur, tepuk.
Akhirnya saya pun ngumpet dari belakang, ada 2 orang yang selamat. Kini kanan kiri itu melimpang, itu sudah jatuh semua. Karena pagi hari orang lagi banteran. Ada di depan itu kecelakaan, jatuh, belakangnya nabrak yang jatuh ke belakangnya berturut-turut itu sampai berapa puluh mengelilingi saya sendirian sama 2 orang. Ya Allah, selamat. Ini sudah berdarah-darah. 1 menit ke depan ada apa? Gak tahu. Kalau masih jatuh, masih bisa bernafas, jatuh hilang, amal belum ada, dosa masih numpuk, siap atau tidak siap? Bisa terjadi? Kenapa kita anteng-anteng saja, nggak segera menyiapkan perbekalan itu? Ya iso diduga, Bu. Makanya ingat nasihatnya Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Ihya-nya. Apa kata Imam Al-Ghazali? Al-maut la yahtasu bi umurihi. Al-maut la yahtasu bi umurihi, kata Imam Al-Ghazali. Kematian itu bukan karena faktor umur. Orang mati itu nggak harus tua dulu. Kenapa kita yang masih muda merasa aman? Karena merasa kematian masih jauh. Siapa bilang? Keluarga kami mengalami itu. Waktu keponakan kami meninggal, di desa itu rame. Dikira ibu, karena ibu yang sakit-sakitan. Ponakan itu ngawur. Nyai sing mati kuwi, Mbah putune kok lha putune sehat. Tukaran gara-gara berita kematian. Saya mati memang cucunya ternyata. Perhatikan ini. Siapa yang jamin jenengan dengan sampai umur ke depan, tahun depan siapa? Tapi kita sudah punya planning, 2 tahun akan datang, sudah punya rencana. Saya jamin sopo. Ada jaminan kan? Ingat, kematian bukan karena faktor umur, kata Imam Al-Ghazali. Yang kedua apa kata beliau? Wal maut la yahtasu bimaritihi. Kematian itu bukan karena faktor sakit. Hak ini bukan kejadian. Di tempat pondok kami, panti kami, ada 2 orang sakit. Yang satu nenek-nenek. Sudah sepuh, ibu sudah 1 tahun sakitnya. 1 tahun stroke bekun. 1 tahun sakitnya. Ibu kalau ngeramut orang 1 tahun sakit, sudah stroke bekun, tungani nopo. Anugerai nenek ikut kita sakit 1 tahun, stroke tur bekun. Ditambah lagi beliau ini, kalau habis buang kotoran, tinggu keramas. Tiap hari sejenenge mantu ini gus godek toh. Mbah, nek enggak boleh dilapurno tembok, Mbah. Tembok niku gludet telek toh. Kaki ini mboten sakit stroke. Pikun 1 tahun. Dengan kondisi seperti itu, kalau buang kotoran, keramas. Rambut niku kotoran. Keramasi tinggal didik kalau buang mantu. Kira-kira nek diuji kayak gitu tuh doanya apa? Ada 2 opsi, silakan dipilih. Ya Allah, berikan umur yang panjang buat nenek biar aku punya kesempatan pahala yang panjang. Atau ya Allah, nek wis waktune monggo. Kira-kira opsi sing nomor piro sing sampean pilih? Allah, itu sakit sing jenenge anak ini ku. Boleh tak Ustaz doa kayak gitu? Kalau memang berobat sudah mati-matian, sudah habis-habisan, kok belum ada tanda-tanda sembuh, doa yang terbaik, ya Allah, jika memang belum ajalnya, sembuhkan. Jika memang sudah waktunya, silakan. Kasihan semuanya, itu boleh.
Nek wis tuwuk ngramut wis entek-entekan duwite. Nek seket oleh seminggu ya ojo lah. Paham ini Bu? 1 tahun Ibu. Dan keluarganya sudah ikhlas semua. Nggak, Allah ambil. Depan rumahnya 1 minggu sakit, anaknya masih kecil-kecil, meninggal dunia. Bayangkan, sing luwe pantas mati mang sapa? sampai putra si Mbah ini itu nanya, lah ya koyo ngene lho Ustaz ya. Mbah iki wis awak dhewe ya bukan pegel ndak, tapi kan sudah 1 tahun, kasihan gitu loh. Sampai ya Allah nek suatu ya gak yo, ya apa man ya diramut ae. Loh kok sing iki baru 1 minggu dan anaknya masih kecil Ibu. Anaknya belum ada yang menikah. Meninggal dunia. Nanya ke saya, menika malaikatnya gak keliru kan? Coba bayangkan, sing pantes kan sing lara nemen to. Nggih to? Ngapunten bahasa sing welek digawe. Barang ini wis kan kanggone numpak bahasa kasaran. Tapi nggak boleh menggunakan kan. Paham ya? Subhanallah, Allah lagi itu ajal, itu rahasia ajal. Kita nggak ngerti. Makanya di setiap waktu, di setiap momen tidak boleh merasa aman. Ibu pernah dengar peristiwa kematian di tempat keramaian, di tempat hiburan? Datang ke sana tujuannya untuk apa? Untuk mencari hiburan, menghilangkan yang didapat terjadi. Kematian di kamar mandi berapa kali kita dengar. Kematian di dalam mobil berapa kali kita temukan. Allah rahasiakan kematian Abdul nanti di mana, kayak apa kita nggak tahu. Pun itu poin kedua. Dibuka surat 31. Surat Luqman ayat terakhir. Surat 31 ayat terakhir. Langsung terjemahan pun. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Masya Allah, ini loh. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal. Tidak seorang pun tahu dengan pasti di bumi mana dia akan mati. Itu poin yang kedua. Orang tidak ngerti, orang tidak tahu kapan, di mana, dan kematian macam apa yang akan Allah berikan. Yang ketiga, yang harus sering-sering diingat dalam peristiwa kematian. Ya. Apabila ajal sudah tiba, maka tidak ada orang yang bisa lari. Tidak ada orang yang bisa menghindar. Dan tidak ada satu tempat pun untuk berlindung dan bersembunyi. Diingat-ingat, dicatat, disimpan, diingat-ingat. Jika ajal sudah tiba, waktu batas yang sudah ditetapkan tiba, tidak ada yang bisa lepas. Tidak ada yang luput, tidak ada yang selamat, dan tidak ada satu tempat pun yang aman dari kematian. Surat 62
Surat Jumat ayat 8. Sudah ketemu? Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Iya. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, dia pasti menemui kamu. Masya Allah. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Masya Allah. Tuh. Sampaikan Muhammad, bacakan peristiwa kematian kepada umatmu ini. Apa? Innal maut, sesungguhnya kematian alladzi tafirruna minhu, yang kalian terus berusaha lari dari kematian. Kan kita tuh terus menghindar hari ini. Maunya kita tuh kan gak mau mati. Begitu sakit, apa yang kita lakukan? Minum obat. Obat gak mempan, pergi ke dokter. Dokter pun gak sanggup, rujuk ke rumah sakit. Rumah sakit ternyata barangnya terbatas, alatnya terbatas, kasih rujukan, terus kita lakukan itu sampai pada puncaknya nanti. Begitu kita sampai di sana, kematian tiba. Mau lari kemana? Kalau sudah begitu itu, mau ke rumah sakit mana? Mau minum obat apa? Anda punya uang berapa? Silakan dikeluarkan. Punya emas, silakan jadikan taruhan. Sampaikan kepada rumah sakit semuanya. Yang bisa menyelamatkan suamiku tak bayar, silakan. Ketika ajal sudah tiba, ibu, dengarkan baik-baik. Gak ada yang selamat dari ini. Obat semua dokter gak ada manfaat. Alat-alat yang dianggap canggih gak bisa menyelamatkan. Tangisan orang-orang yang sangat mencintainya, sekalipun dia sesak dadanya, sekalipun istrinya yang sedang hamil menangis di sampingnya, anak yang masih kecil-kecil meratap di ujung kakinya, itu tidak bermanfaat sama sekali untuk bisa menghentikan prosesi pencabutan roh. Akan tetap berjalan. Kami saksikan salah satu guru kami meninggal dunia dalam kondisi istrinya hamil tua, dan anak-anaknya masih kecil-kecil. Dibawa semua sama istrinya untuk mendekat sama abinya yang sudah dalam keadaan nazak ini. Istrinya nggak bisa bilang apa-apa, nggak bisa ditanya, sudah digenggam, nggak mau dilepas suaminya. Anak-anaknya memegang kaki-kaki abahnya di ujung. Ada 4 anak yang sedang kecil-kecil di sana. Nangis terseduh-seduh melihat abinya yang sudah hilang ingatannya. Di kondisi seperti itu, ibu, obat dokter mana? Alat apa? Rumah sakit mana? Tolong dibawa ke rumah sakitku, aku selamatkan dari kematian. Ada yang menyanggupi begitu? Ketika ajal sudah tiba, ketika waktu sudah tiba, tidak ada yang bisa lepas darinya. Kamu yang lari akan dijemput oleh kematian. Kamu yang menghindar, kamu akan diterkam oleh kematian. Dan tidak akan lepas darinya. Hari itu, yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, kita akan keluar dari dunia, suka atau tidak suka. Hari itu adalah hari terakhir kita menyaksikan orang di sekitar kita. Terakhir. Ingat-ingat. Dan itu akan kita alami semua. Hanya nunggu waktu, ibu. Kita itu hanya nunggu waktu. Suka, enggak suka. Siap atau enggak siap. Insya Allah.
Sekalipun kita tinggal di benteng yang sangat kokoh. An-Nisa ayat 78. An-Nisa 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana, surat 4 ayat 78. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Silakan. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Cukup. Dimanapun kamu berada, dimanapun kamu tinggal, kematian akan menemuimu di sana. Kematian akan mengambilmu di sana, walaupun engkau tinggal berdiam diri di benteng yang sangat kokoh dengan penjagaan yang sangat ketat. Penjaga-penjaga itu hanya menjaga tempat, bukan menjaga roh kita. Itu yang dijaga, apalagi yang nggak ada punya penjagaan. Ingat dulu orang nomor 1 di Indonesia, Bapak Presiden kita. Dari rumah sakit ke rumah sakit, dari satu dokter ke satu dokter, sampai dirawat di rumah sakit yang sudah diharapkan mampu menangani penyakitnya. Semua dokter dikerahkan, semua alat-alat ditempelkan. Di depan ada penjaga, ditulis dilarang masuk kecuali yang berkepentingan. Malaikat masuk. Karena dia punya kepentingan. Ingat, satu saat rumah kita yang didatangi. Kita yang dijemput ibu, suka atau tidak suka. Siapkan diri kita. Satu saat kita yang didatangi dan tidak bisa menghindar. Kapan itu? Allah yang tahu. Makanya di sini kita disuruh ingat kapan, di mana, supaya setiap waktu kita punya persiapan. Ada tetangga Bu, 2 orang tanpa sakit. Yang satu mau nganter tetangganya, jamaah kami, santri kami mau haji. Tetangganya, aku pokoknya melok nganter, aku sing nganter, aku sing nyupiri, aku colek berkah. Sewenang mantun subuh jalan-jalan. Jalan-jalan pesen ke istrinya, aku kena kopi, jangan ngantuk. Pulang setelah jalan-jalan, duduk mau menikmati kopi. Saya ngedem kopi nih, saya ndem gitu nih, dibangunkan sudah tidak ada. Makan sih senden hati-hati. Langsung tangan. Subhan cepat sekali ya Allah. Saya ingin iki lho, keluargane piye rasane Bu? Gak ngamuk, gak gelo Bu. Nangis itu sampai seminggu gak mari-mari, ketok-ketok. Gak nyangka, gak percaya kalau itu hari terakhir. Kuwetun Ibu. Kenapa? Belum memuliakan, belum memberi sesuatu terbaik. Betul, itu yang sering dialami oleh seseorang. Terus ada lagi, habis kerja bakti, ingetin terus. Saya berangkat kajian, saya sapa. Habis olahraga, kerja bakti Ustaz, berangkat nggih. Saya pulang, ada tenda kematian di rumahnya. Orang tadi, orang yang keringetan terumus. Masih keringetan. Allah, cepet, gak sakit. Pamit ke istrinya, perutnya merasa gak enak. Aku tak check up nih, Delta Surya sebentar. Istrinya nawarkan, ayo tak antar mbak aku, ambil jalan-jalan. Gak usah, wong sebentar aja kok. Sebentar Ibu. Setengah jam, tinggalkan rumah. Jarak setengah jam berikutnya, ditelepon dari rumah sakit, Bu, Ibu diminta ke sini bisa ya?
bapak minta ditemani, wes gak enak hati, ternyata sudah meninggal. Begitu cepat kepergian sebuah nyawa. Ibu, ingat-ingat satu saat kita yang akan kedatangan, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap. Maka dari itu melalui majelis talim ini kita menghimbau, siapkan di setiap waktu, siapkan di setiap tempat, jangan tinggalkan Allah atau Allah yang akan meninggalkan kita. Na'udzubillah min syaitan. Semoga ini bermanfaat. Yang terakhir, belum selesai. Yang perlu diingat dari kematian, bahwa kematian bukan akhir segalanya. Kematian bukan akhir segalanya. Ini 4 hal yang harus sering-sering diingat. 1 apa tadi, Bu? Kematian adalah kepastian. Sudah, makanya nggak usah banyak panjang angan-angan dunia. Kau ingin miliki ini, nggak usah. Apa yang ada, jalani, terima, syukuri. Jelas Ibu? Dengan permasalahan sing sabar, dilungkas mati kok. Sing sabar. Dan nggak usah bunuh diri. Karena nggak tahan dengan ujian, nggak usah. Walaupun jaringan minum, kalau memang belum ajalnya, tuas melet tok. Berapa kasus orang akan bunuh diri, wis melet, wis muntuk konangan, akhirnya mencicilnya neuripeni, karena syaratnya sudah mati. Akhirnya pakai cara yang lain, mati kendat, wis melet konangan. Coba bayangin, memang Allah belum takdirkan dia. Kemudian terakhir nyemplung sumur sampai melembung konangan, berdek akhirnya wetengnya. Akhirnya dia ditakoni, gak kepingin mana, gak kapok bisa. Mati setelah itu. Makanya nggak usah dikejar dan nggak usah diharapkan akan datang di waktunya itu. Yang penting bukan kapannya, yang penting bukan di mananya, yang penting bagaimana aku mati, bukan, tapi kematian merek apa yang akan Allah berikan kepada kita nanti. Sebab kematian itu cuma ada 2, Ibu. Yang pertama disebut orang yang terbaik kematian. Akhirnya yang disebut dengan husnul khotimah. Yang kedua, orang yang diwafatkan dalam keadaan Allah murka kepadanya. Itu yang disebut dengan su'ul khotimah. Bulan depan kita akan membahas lanjutannya ini. Dahsyatnya syakaratul maut. Karena kematian nanti ada satu peristiwa yang sangat mengerikan. Nabi SAW berlindung kepada Allah dari peristiwa ini. Karena derita di atas derita, sakit di atas sakit, sengsara di atas sengsara, itu syakaratul maut. Dan setiap orang akan menghadapinya. Bulan depan insya Allah akan kita bahas. Semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.